Kamar mandinya di mana lantai satu ya? Ada. Nih, di sini. Ini juga keren sih menurut saya ya. Karena dia nggak kelihatan, terkamuflase. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto dari channel Real Estate. Kali ini kita berada di sebuah perumahan yang viral di Surabaya Timur khususnya. Ini kita berada di Central Park Mer tahap 2. Karena yang tahap 1 sudah sold, tahap 2 juga tinggal sedikit. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu show unitnya. Kita di tipe Esta yang A, ukuran 6x13. Oke, ini bagian tampak depannya. Konsepnya keren banget karena desainernya ini nggak kaleng-kaleng. Muhammad Sagita yang banyak sudah dia penghargaannya di Indonesia ini. Dan developernya juga developer ternama, Grio Mapan Santoso. Siapa yang nggak tahu di Surabaya dan wilayah Sidoarjo developer tersebut. Sudah pengalaman banget, mulai tahun 80-an dia sudah mulai garap. Nah, inilah rumah di Central Park Mer tahap 2. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian depannya. Untuk carport, ini lebarnya sekitar 4 meter, 4 meter, 2-an lah ya. Sebenarnya ini hanya cukup untuk satu mobil besar dan juga beberapa sepeda motor atau 2 lah sepeda motor. Kalau mau dibuat mobil kecil bisa 2, ya semacam Agya, sejenis Agya, itu bisa 2, karena lebarnya kan nggak sampai sekitar 1,8 atau 1,6an gitulah. 2 masih bisa harusnya, cuman agak mepet. Nah, ini dia depannya pakai model paving, sehingga kalaupun kena mobil dengan beban yang cukup berat, ini nggak retak-retak ya, tinggal dibetulkan saja ya. Ini untuk tamannya memang tidak terlalu lega. Dia mungkin lebarnya kisaran 2 meteran, nggak sampai ya. Kurang lebih 2 meteran lah ya, karena tadi kan ada 20 sentian di sini kepake. Ini tapi dia memanfaatkan lahan ini dengan baik, sehingga terlihat ada ijo-ijonya. Jadi rumah ini nggak kesannya kumuh gitu ya, masih ada cantik-cantiknya. Ini ada satu pohon di sini. Kalau bisa sih nanti ditambahin bunga lagi seperti sebelah, karena ini masih belum finishing ya. Jadi akan terlihat lebih berwarna untuk bagian taman ini. Oke, di depan ini ada tandon. Kemudian ini nanti rencananya yang lagi dibuat ini untuk tong sampah. Sebelah sini ada meteran air, nanti ditutup ya seperti itu. Sebelahnya ini adalah untuk pompa air. Nah, kenapa pompa air taruh di depan? Kalau di dekat rumah itu kadang suka bunyi cetak itu cukup mengganggu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian fasadnya. Terlihat jelas ketika pertama kali kita lihat, ini konsepnya adalah Japanese industrial, tapi dia punya sentuhan modern natural. Kelihatan dari mana? Ini dari mulai bagian tekel apa sih istilahnya tuh, teras, dia pakai granit yang kasar, sehingga kalau cipratan air itu nggak langsung membuat licin lantainya, tapi warnanya pemilihannya tuh natural banget kayak batu-batu. Untuk rosternya ini dia pakai modelnya semen expose ya, jadi terkesan industrialnya. Tapi untuk bagian atasnya ada nuansa kayu-kayuan. Sebenarnya ini bukan kayu asli, tapi pakai komposit, jadi wood plastik yang komposit itu. Jadi dia tuh lebih tahan lama, tapi dia ramah lingkungan karena dia menggunakan bahan yang daur ulang dan lebih awet pastinya ya. Nah, coba lihat bagian sini, kesan Japanese-nya dapat. Japanese-nya sudah, naturalnya sudah, industrialnya sudah, modernnya mana? Ya salah satunya ini. Nih, dia sudah menggunakan smart door lock, belum smart home system ya, tapi dia menggunakan smart door lock aja. Jadi bisa pakai pin, bisa pakai fingerprint, atau bisa pakai kunci di bagian bawahnya nanti.
seperti itu. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian dalam rumahnya. Kita bisa lihat mulai dari depan, ini pencahayaannya bagus banget karena dia jendelanya ini mulai dari lantai, dia mentokkan sampai ke bagian ceiling. Jadi untuk pencahayaannya benar-benar terang banget. Dan ada yang satu lagi nih, ini jendelanya bukan sekedar jendela, tapi dia bisa menjadi semacam sliding door. Bisa dibuka seperti ini. Sorry, kunci. Nah, ini ada kuncinya juga ya, bisa dibuka. Ya, intinya begitulah ya. Oke, ini tadi bagian jendela sudah. Sekarang geser ke sebelah kanan saya. Nah, kalian bisa lihat posisinya itu begitu noleh kanan langsung naik ke tangga. Jadi dia tidak menghabiskan space yang cukup banyak. Posisi naik langsung ke atas. Dan ini nih yang menarik nih. Dia ada void di dekat tangga. Jadi posisinya ini pas di ruang tamu. Terkesannya jadinya untuk ruang tamu ini tinggi sekali untuk bagian atapnya. Sebetulnya ceiling ini hanya 2,7, cukup tinggi walaupun tidak sangat tinggi, tapi dengan adanya void jadi terkesan sangat tinggi. Oke, kemudian di bagian depan ini tadi ruang tamu, dia modelnya open space, jadi langsung bersebelahan dengan ruang makan sebelah sini. Ini khas milenial banget yang modelannya terbuka dan gaul gitu ya. Jadi orang-orang masuk itu bisa langsung, yang cukup akrab bisa langsung ya menemui wilayah termasuk ruang privasi begitu ya. Ini di sebelah kanan saya ada dapur. Dapurnya cukup ringkas. Memang tidak terlalu luas, tapi karena dia bergabung dengan ruang makan, jadi terkesannya cukup luas. Ini nanti untuk furnishnya nggak termasuk ya. Ini hanya inspirasi saja, kurang lebihnya seperti ini. Penempatan cooker hood di sini, kompor di sini. Dan ini cukup cerdas juga karena nanti sebetulnya bisa dibuat semacam jendela karena di belakang ini ada taman. Ini untuk area dapur. Di sini ada tempat kulkas. Begini, konsepnya tuh kulkas di sini, jadi ngambil buah, sayur dan sebagainya. Itu pertama langsung ketemu sink, kemudian motong-motong di sini dan sebagainya, baru masak di sebelah sana. Ini konsep yang bagus menurut saya, karena memang harusnya seperti itu ya. Dan nih di sebelah sini ada hidden room, enggak sih. Nah ini masuk ke area service atau service area. Sementara ini pakai buat admin ya. Jadi di sini ada roster-roster. Fungsinya, kalaupun kita nanti naruh mesin cuci di sini, mau menjemur di sini, ini tetap ada udara, ada sirkulasi udara, tapi tetap area privasinya terjaga. Di sini ada bukaan juga, dan jangan lupa ini pintunya juga. Ini ada bolong-bolongnya nih, ada kisi-kisinya. Dia tertutup, tapi dari luar itu nggak terlalu kelihatan, tapi dari dalam itu bisa ngelihat keluar. Kan di luar lebih terang, di dalam lebih gelap. Ini tadi di bagian yang terbuka antara ruang tamu dan ruang makan, ada tempat-tempat penyimpanan sebenarnya yang tersembunyi. Nih, di bawah tangga bisa dimanfaatkan, kita buka, kita geser, bisa buat naro. Tara, kelihatan nggak? Coba masuk. Ya memang nggak terlalu luas, tapi lumayan lah. Ini sampai ujung bawah. Oke, lanjut. Ada lagi. Oh ya, ini furnish memang nggak termasuk, tapi kurang lebih seperti inilah inspirasinya ya. Kamar mandinya di mana? Lantai 1 ya? Ada. Nih, di sini. Ini juga keren sih menurut saya ya. Karena dia nggak kelihatan, terkamuflase. Nah, sebelah sini. Oke, masuk yuk. Yuk, masuk. Nah, ini untuk kamar mandinya. Ini dia memposisikan ketinggiannya itu berbeda antara area kering dan area basah. Nanti kita bisa pakai tirai di sebelah sini sehingga cipratannya tuh nggak sampai ke area kering.
Memang ini bukan yang terbaik, tapi dia cukup cerdas untuk memanfaatkan space yang sempit. Begini, posisinya nanti dari sini nih. Nah, dari sini dia langsung nginjek ke sini tanpa melewati area yang basah. Kalau habis mandi maksudnya ya. Jadi area keringnya tetap terjaga kalau pakai tirai. Oke, di sini keramiknya memang dia nggak full, cuman sekitar 1 meter. Nggak masalah karena dia tidak terkena cipratan air. Di sini kan ruang untuk merenung nih. Posisi kalian merenung di sini. Kemudian sudah selesai merenung, cuci tangan, udah keluar. Kayak gitu. Kalau untuk tempat showernya ya sampai atas, betul, karena ini kena cipratan-cipratan air. Sudah ada tempat untuk water heater, juga colokan listrik kalau mau pakai water heater yang elektrik. Ini multifunction space sebetulnya bisa dipergunakan sebagai kamar nantinya, tapi ini developer dia membuat konsep di sini adalah ruang kerja atau ruang baca, ruang duduk-duduk, ruang WFH lah ya kalau zaman pandemi sekarang ini. Oke, ini bisa dimanfaatkan untuk ya multifungsi, terserah kalian nanti ketika membeli. Di sini juga disediakan pintu untuk menuju ke area kekunci, guys. Nah, tadi kekunci, ternyata nggak bisa dibuka, nggak apa-apa. Ini kita bisa lihat dari dalam ini ya. Keluar ini ada taman bagian belakang. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk ya memang taman, atau kalau mau dibuat cuci jemur juga bisa, walaupun nanti tambah jelek ya akhirnya. Terserah kalian. Atau mau ditutup, dikasih kanopi sedikit, di sini buat duduk-duduk. Bisa juga mungkin kalau dibuat kolam ya. Di sebelah sini nggak usah gede-gede lah, mungkin sekitar 1 meter memanjang sampai samping. Itu keren juga. Sambil duduk-duduk, baca buku, kerja, noleh ke kiri. Keren. Oke, lanjut. Tamannya mau dilihat juga ya. Nih, semuanya ini modelnya geser. Jadi untuk kusen-kusen ini memanfaatkan dia mengakalinya dengan model geser supaya nggak makan tempat. Maksud saya gitu, sorry belibet. Posisinya juga untuk kusen tetap sampai atas. Ini cerdas karena jadi kelihatan lega, tinggi, dan nggak sumpek. Oke, lanjut. Ini dia pakai granit yang kasar. Kalau di kaos kaki kerasa kayak amplas ya. Tapi sebenarnya nggak terlalu kasar juga. Tapi ini bisa membuat air atau cipratan-cipratan air yang masuk ke sini itu ketika kita nginjak, ini kita jadi nggak licin. Ini juga bagus. Kemudian ini pakai koral-koral begini, ya ini supaya nggak nyiprat aja ya. Supaya nggak nyiprat, tapi di sini juga sudah diantisipasi dengan granit yang kasar. Oke, ini bagian tembok belakangnya. Bisa dilihat, ini tinggi banget. Jadi benar-benar privasi antara tetangga dengan kita, itu ada jarak yang memisahkan. Oke, kita lanjut lagi. Saya tutup dulu ya. Oke, oh ada yang kelewat, sorry tadi. Ini memang multifunction space, tapi dia bisa ditutup juga sebetulnya. Nah, sampai ujung. Ah udahlah, bisa kok. Saya udah nyoba kemarin. Oke, lanjut. Kita naik ke lantai 2 ya. Yuk, ikut saya. Oke, sekarang kita kita naik ke area lantai 2. Nah, ini railingnya dia pakai kayu. Sebenarnya ini bukan kayu, semacam PVC ya. Jadi wood plastik komposit. Nah, dia kesan naturalisnya dapat, kesan Japanesnya juga dapat. Oke, bagus. Dan di sini juga detail ya dia ya. Untuk lantai tangga-tangganya ini dia ada garis-garis ini. Jadi dia semacam sepertinya di gerinda apa bawaannya ini ya. Kayaknya sih memang bawaannya. Jadi ini menahan supaya kita tuh nggak licin. Kalau dari atas ya nih ya. Kalau pas turun gini, itu dia nggak langsung licin, bisa ada sedikit penahannya. Ini cerdas juga. Oke, naik ke lantai 2. Kita pertama diliatin dengan
sesuatu yang langsung kepikiran, wah ini bisa saya buat macam-macam nih. Jadi di sini tuh dia dikasih open space, bisa dipakai untuk balkon, tempat duduk-duduk, bisa buat barbekyuan juga, nggak ganggu tenaga ya, karena temboknya tinggi banget, coba lihat. Tuh. Jadi kalaupun kita barbekyuan di sini, asapnya tuh langsung ke atas, dan kita berisik pun nggak ganggu tetangga belakang dan samping. Ini keren sih. Mau dibuat taman juga bisa, tapi yang lebih enak sih kalau kalian anak senja gitu ya. Bisa buat duduk-duduk di sini sambil ngopi sama teman-teman, asik. Bisa juga dipakai untuk kamar. Jadi pengembangannya bisa dibuat kamar nanti. Ini kan sudah ada untuk pintunya nih. Ini tinggal ditutup aja nanti pakai bata, tembok maksudnya, atau mau semi permanen pakai GRC, partisi bisa. Oke, lanjut kita ke kamar anak dulu aja ya. Oke, misi. Tuh nggak ada orang. Nah, lihat nih pintunya. Dia nih mentok sampai atas dan kesannya tuh tinggi. Jadi walaupun plafonnya cuma sekitar 2,7, tapi kesannya tuh tinggi. Dan lihat untuk penataannya ini juga ya khas ini ya, anak-anak ya. Jadi ceria bawaannya tuh. Tapi tetap hangat. Kenapa? Karena dia, coba lihat di lantai nih. Dia model keramiknya itu pakai motif kayu, jadi kesannya tuh hangat. Oke, apalagi ya? Ya ini kurang lebihnya tergantung nanti desain interior kalian mau seperti apa ya. Ini hanya inspirasi saja. Cukup lega juga untuk ukuran kamarnya, sekitar 3x3 ya. Yuk lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian lainnya, ada yang ngerasa ruangan ini terang banget nggak? Yoyolah pakai lampu. Tunggu, kita matikan lampunya. Nah, tetap terang kan? Coba lihat, mati semua ini lampunya. Tapi kenapa terang? Noleh coba ke kanan. Tuh, lihat jendelanya, gede banget dan tinggi. Ini cerdas juga. Jadi, dengan konsep seperti ini, kita nggak perlu AC sebetulnya. Cukup dibuka kaca-kacanya ini, terang dan sirkulasi udara juga bagus. Nah, kita lanjut ke kamar mandi dulu aja ya. Oke, ini kamar mandinya. Hampir sama dengan yang di bawah tadi. Cuman ini benar-benar kerasa bedanya antara area kering dengan area basah. Ini juga cerdas. Jadi posisinya sekitar 1 meteran untuk keramik yang di area kering. Dan lantainya dia menggunakan granit ya. Motifnya apa ya? Saya lupa ya. Yang tahu nanti bisa komentar aja deh, ini jenis apa gitu ya, saya lupa. Ini granit. Kemudian geser ke sebelah sini, ini pun sama, ada perbedaan ketinggian antara area kering dengan area basah, tapi tetap pasti akan nyiprat ya. Jadi perlu tirai, bisa dipasang tirai di atas ini. Dia sudah pakai tempered glass, tapi memang hanya untuk sekitaran sini, untuk sekitaran sininya dia masih basah, hanya perlu tirai. Dan untuk pemilihan warna granitnya ini juga cerdas menurut saya ya. Kenapa? Karena warna ini bisa mengkamuflasekan jamur-jamur air. Jadi kayak bekas cipratan-cipratan itu akan terkamuflase. Kalau hitam kan kelihatan agak putih-putih. Kalau putih kelihatan agak coklat-coklat atau agak kuning-kuning. Kalau ini terkamuflase. Keren sih. Ini pencahayaannya juga bagus. Dia ada sirkulasi udara di sebelah sini. Kenceng banget nyedotnya. Oh iya, karena ada exhaust di sini ya, exhaust fan. Jadi udara-udara dalam area WC ini bau-bau bisa kesedot semuanya. Oh iya, nih keren. Untuk klosetnya pakainya dong Kohler. Ini merek bukan kaleng-kaleng ya. Kohler juga keren-keren. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke kamar utama, master bedroomnya. Seperti ini, cukup lega. Di sini memang penataan sementara dia masih bisa sih sebenarnya pakai nakas atau yang lebih lebih gede ya, atau mungkin pakai meja rias di sini bisa. Sementara tapi pakai ini, terserah nanti kalian bagian desain interiornya mau menyarankan seperti apa, tapi yang pasti ini bisa dimanfaatkan.
ini pasti ya, pintu-pintunya juga tinggi. Nah, ini untuk lemari ditaruhnya di sebelah sini. Kenapa? Karena dia ini ada temboknya di sini, struktur bangunannya ya, ada tulangan. Jadi dia bisa dimanfaatkan sampai sini. Karena di belakangnya ada kamar mandi dalam. Oke, sebentar, kita bahas ini dulu aja ya. Ini termasuk bagus juga ya, maksudnya cerdas untuk penataannya. Karena ini kan pintu cukup segini aja ya. Tuh, kita tetap bisa lega untuk masuk ke sini. Jadi nggak usah sampai mentok belakang, karena di sininya bisa dipakai untuk lemari. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk gantungan baju. Di sini untuk baju yang dilipat-lipat. Bawahnya untuk gantungan baju. Oke, jadi ini semuanya model geser untuk meminimalisir pergerakan pintu. Jadi nggak ngabisin tempat lah. Oke, ini untuk baju yang dilipat-lipat bisa di sini. Di sini juga ada lacinya. Di sini bisa buat meja belajar, meja untuk rias juga ya. Tinggal dikasih lampu-lampu nanti di sebelah sininya. Nah, ini juga. Nah, ada sesuatu. Ini kursi, guys. Bisa buat duduk, walaupun nggak terlalu enak-enak banget karena apa ya? Ini nggak pakai busa. Karena kan cuma sebentar, paling nulis-nulis surat cinta, surat undangan, terserah lah. Oke, dan ini, oh iya, kelupaan. Ini ternyata bisa untuk kaca, dan di sini buat naruh barang, kayak gitu. Oke, lanjut. Ini sih masalah selera ya kalau furnish ya, tapi paling tidak ini bisa jadi inspirasi yang bagus. Oke. Nah, lanjut di sebelah sini, ini ada jendela yang bisa dibuka. Nah, jadi ini dibuka, udaranya cukup banyak yang bisa masuk ke ruangan dan pastinya pencahayaan bagus karena mentok dia sampai ceiling. Nah, ini untuk kamar mandi. Ini kamar mandi dalam di master bedroom. Jadi masuk pertama kita berada di ruangan atau di area kering. Ketemu wastafel, kalau umumnya mau cuci tangan dulu atau mau merenung dulu, habis nabung, setoran tunai, cuci tangan, tetap areanya kering. Untuk cermin nggak dapet ya, hanya granit dan keramiknya ini aja yang dapet. Oke, tapi dia juga walaupun area kering, tapi dia tetap ada ini nih saluran buat airnya nih, tuh. Jadi kalau pas kita bersih-bersih kamar mandi, tetap ada buangan airnya nggak ke sini. Oke, ini sama, ada perbedaan ketinggian, jadi konsisten dia ya. Ini sampai atas, ini kurang lebih tingginya 2 meter, berapa? 2 meter setengah mungkin ya. Ya 2 meter setengah, karena kita nggak mungkin nyiprat sampai atas sih sebetulnya, tapi ya dia maksimalkan. Dan ini ada tempat untuk nyimpen peralatan mandi. Berarti dia nambah 1 bata lagi ya. Kemudian dia buat seperti ini, buat naruh-naruh